Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan kami haturkan kepadamu untuk berkat jasmani dan rohani yang boleh sekali lagi kami nikmati pada pagi ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan yang Kau berikan kepada kami di saat kami beristirahat tadi malam, sehingga boleh kami bangun pada pagi ini dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga kami dapat menjadi berkat pada hari ini untuk orang-orang di sekitar kami. Dan juga kami berdoa untuk Pendeta Angga Prasetya yang akan membawakan firman ini, sehingga beliau dapat menyampaikan firman dengan baik dan dapat menjadi perenungan yang baik untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk renungan pada hari ini berjudul Me or Him, dan firman yang mendasari perenungan pada hari ini adalah 1 Petrus 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dengan latar belakang keindahan kawasan Curug Palebur Gongso yang terletak di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mengunjungi curug ini dari kota Semarang, maka salah satu alternatif jalan menuju curug ini adalah melalui daerah Bandungan dan terus menuju ke Kecamatan Limbangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Ada yang menjadikan pekerjaan sebagai hal yang paling penting. Ada yang menaruh keluarga di atas segala-galanya. Ada juga yang mengejar harta atau kesuksesan pribadi dan menjadikannya sebagai sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Semuanya itu pada akhirnya bisa menjadi pusat dari kehidupan seseorang, karena disitulah ia menaruh perhatian, tenaga, waktu, dana, dan hati. Satu pekan ini kita akan membahas dan merenungkan apa yang selama ini jadi fokus utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan dari perenungan kita hari ini, 1 Petrus 3 ayat 15,
Rasul Petrus mengingatkan bahwa setiap orang percaya seharusnya menempatkan Kristus di posisi yang utama sebagai Tuhan, pusat, dan arah tujuan hidup orang percaya. Paulus menggunakan kata kuduskanlah Kristus, artinya menghormati Dia sebagai yang terutama dan menjadikannya pemimpin di atas semua hal yang lain. Seringkali kita lebih mudah memilih me atau saya dibandingkan him, Kristus. Kita merasa lebih aman kalau kitalah yang memegang kendali atas hidup kita sendiri, meski kita sadar kadangkala kita lemah di dalam melakukannya. Padahal ketika Kristus sungguh menjadi Tuhan dalam hati, hidup kita punya arah yang jelas dan dasar yang kokoh. Bayangkan seorang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kelihatannya baik-baik saja, tetapi ketika badai datang, semuanya runtuh. Demikian juga ketika kita membangun hidup di atas ego dan keinginan pribadi, maka kehidupan tersebut mudah sekali untuk hancur. Tapi sebaliknya, jika Kristus menjadi fondasi, maka badai apapun tidak akan menjatuhkan orang percaya. Menguduskan Kristus berarti melibatkan Dia dalam setiap pilihan, besar maupun kecil. Bagaimana kita menggunakan waktu menata keuangan, menjalin relasi, atau melayani sesama. Itu juga berarti kita berani untuk berkata tidak pada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun dunia menawarkannya dengan begitu menarik. Hari ini, mari kita jujur. Siapa yang sebenarnya duduk di tahta hati kita? Me atau saya? Atau him, Kristus? Memilih Kristus mungkin menuntut pengorbanan. Tetapi hanya dengan menjadikan Dia pusat hidup kita, maka kita akan menemukan makna sejati dan damai yang tidak tergoyahkan. Sudahkah Kristus menjadi pusat dari kehidupan kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini boleh kembali diingatkan bahwa di dalam hidup kami seringkali kami tidak menjadikan Kristus sebagai Raja, tetapi kami menempatkan keinginan kami, ego kami di atas segala-galanya. Sehingga kehidupan kami tidak mencerminkan akan kehendak Tuhan, jadi batu sandungan bagi banyak orang dan tidak jadi berkat. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami mulai dari hari ini untuk boleh meletakkan Kristus sebagai Raja atas kehidupan kami, merajakan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan akan kehendak Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin untuk didoakan dan ada pokok-pokok doa yang hendak didoakan bersama-sama oleh pengerja GKI Karangsaru dan juga oleh jemaat yang hadir di dalam acara Biston pagi setiap hari pukul 5:30 pagi, maka dapat menuliskan akan permohonan pokok doa dalam kolom komentar. Dan kami akan mendoakan pokok doa itu. Dan kiranya kita semua diberi kesabaran untuk menunggu jawaban Tuhan atas setiap permohonan kita. Dan kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia,
mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku.